Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Dwi Agustin dengan NIM 2283210035, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi dengan judul Pendidikan Kejuruan Berbasis Teaching Factory, yang mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman MPD. Simak videonya ya. Pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory adalah model pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan praktik produksi di dunia industri. Konsep ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyerupai kondisi kerja nyata di industri. Dengan demikian, siswa dapat belajar dan bekerja dalam situasi yang sesungguhnya, meningkatkan keterampilan teknis dan kesiapan kerja mereka. Pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan proses pembelajaran di sekolah dengan lingkungan kerja industri nyata. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sehingga mereka siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Dengan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory, diharapkan lulusan sekolah kejuruan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan, sehingga mereka lebih siap dan kompetitif di pasar kerja. Program ini juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia kerja. Berikut ini adalah beberapa poin utama mengenai pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Yang pertama ada integrasi pembelajaran dan produksi. Teaching Factory menggabungkan kegiatan belajar mengajar dengan proses produksi nyata. Siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa yang sesuai dengan standar industri. Yang kedua ada lingkungan kerja nyata. Siswa kerja dalam setting dan menyerupai lingkungan kerja industri sebenarnya, menggunakan peralatan, teknologi, dan prosedur yang sama seperti yang digunakan di industri. Yang ketiga ada kolaborasi dengan industri. Sekolah kejuruan bekerja sama dengan perusahaan dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Ini termasuk magang, pelatihan guru, dan proyek bersama. Yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek-proyek nyata yang memberikan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, dan mengelola proyek dari awal hingga akhir. Yang kelima ada pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, Teaching Factory juga berfokus pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Yang keenam ada sertifikasi dan akreditasi. Siswa mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional yang membuktikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri. Yang ketujuh ada penjaminan mutu. Proses pembelajaran dan produksi dalam Teaching Factory diawasi dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedelapan ada inovasi dan kewirausahaan. Teaching Factory juga mendorong inovasi dan kewirausahaan di kalangan siswa, memberikan mereka peluang untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan produk atau layanan yang bernilai tambah. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip dasar Teaching Factory ini? Yang pertama, ada integrasi kurikulum dengan produksi. Kurikulum pendidikan diintegrasikan dengan proses produksi nyata di sekolah. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat dalam produksi barang atau jasa yang sesungguhnya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan industri. Kerjasama yang erat dengan industri diperlukan untuk memastikan
bahwa proses produksi dan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang selanjutnya ada fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar industri, yang dimana sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan standar industri untuk mendukung proses produksi yang berkualitas. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek produksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus mendapatkan pelatihan berkala untuk menguasai teknologi dan metode produksi terbaru yang diterapkan di industri. Selanjutnya ada evaluasi dan sertifikasi kompetensi. Evaluasi keterampilan siswa dilakukan berdasarkan kinerja dalam proyek produksi dan sertifikasi kompetensi yang dilalui oleh industri. Di sini ada contoh kasus implementasi Teaching Factory di SMK Negeri 1 Cimahi di bidang manufaktur elektronik. Implementasi dan strateginya yang pertama ada pengembangan kurikulum yang terintegrasi. SMK Negeri 1 Cimahi mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teori dengan praktik industri di bidang manufaktur elektronik. Siswa belajar teori dasar elektronik di kelas dan kemudian menerapkannya dalam produksi barang elektronik seperti perangkat pengukur dan kontrol industri. Yang kedua ada kolaborasi dengan industri elektronik. Sekolah menjamin kerjasama dengan beberapa perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum, menyediakan bahan baku untuk produksi, dan menawarkan program magang bagi siswa. Yang ketiga, ada fasilitas produksi yang sesuai standar industri. Di SMK Negeri 1 Cimahi, sudah memiliki fasilitas laboratorium dan workshop yang dilengkapi dengan peralatan produksi elektronik terbaru yang disesuaikan dengan standar industri. Siswa jadi dapat belajar menggunakan peralatan ini untuk memproduksi barang elektronik yang berkualitas. Yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek produksi elektronik. Misalnya, mereka mungkin diminta untuk merancang, merakit, dan menguji perangkat pengukur digital. Proyek ini mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga pengujian akhir produk. Nah, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan guru. Guru-guru di SMK Negeri 1 Cimahi itu mengikuti pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh perusahaan mitra. Mereka dilatih dalam teknologi terbaru dan metode produksi yang digunakan di industri elektronik. Selanjutnya ada evaluasi dan sertifikasi kompetensi. Evaluasi keterampilan siswa dilakukan berdasarkan kinerja dalam proyek produksi dan hasil produk yang dihasilkan. Siswa yang berhasil menyelesaikan proyek dengan baik mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Dari pemaparan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory menawarkan pendekatan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan mengintegrasikan kurikulum dengan proses produksi nyata, siswa mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Contoh kasus di SMK Negeri 1 Cimahi ini menunjukkan bagaimana strategi Teaching Factory dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan kesiapan kerja lulusan. Implementasi yang sukses memerlukan kerjasama erat dengan industri, fasilitas yang sesuai standar, serta pelatihan dan pengembangan guru secara terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.